Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi yang akan dipaparkan oleh Ibu Widowati. Ibu, mari sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa supaya kegiatan diseminasi yang akan disampaikan oleh Bu Widowati dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Pada pagi hari ini, Bu Widowati akan melaksanakan diseminasi hasil dari aksi nyatanya melalui program guru penggerak. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita belajar agar apa yang disampaikan oleh Bu Widowati ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk waktu saya serahkan kepada Bu Widowati sepenuhnya. Bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu semua serta rekan-rekan saya di SD Negeri Indonesia 3. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan diseminasi saya tentang aksi nyata atau modul 1 pada pendidikan guru penggerak. Baiklah, saya izin saya screen dulu ya. Sebelum saya mulai, izinkan saya akan menyampaikan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Perkenalkan, nama saya Widowati Purwanawati Desimayansari. Saya CGP Angkatan 6 dari SD Negeri Pemilijo 3, Kota Magelang. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan diri. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk para guru hebat saya di SD Pemilijo 3. Hari ini mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Saya di sini tidak merasa paling pintar. Kita di sini adalah saling belajar, saling berdiskusi, dan saling berbagi ilmu. Baik, di sini saya akan memperkenalkan fasilitator saya di angkatan 6 CGP Kota Magelang kelompok A1, yaitu Bu Krismiyati, adalah seorang pengawas dari Banjarnegara. Beliau adalah fasilitator saya. Kemudian pengajar praktek saya yaitu Ibu Yarmini selaku kepala sekolah SD Pondok Bangsa 1 Kota Magelang, dan CGP angkatan 6 saya sendiri Widowati KTM. Baik. Di sini saya akan menyampaikan tentang modul 1 yang telah saya pelajari, yaitu keterkaitan antar materi. Dalam modul 1 ini ada beberapa submodul. Modul 1 ada 4 modul, yaitu ada sub 4 modul, yaitu modul 1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, kemudian modul yang 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, dan modul sub ketiga yaitu visi guru penggerak, dan yang terakhir pada puncak modul 1 yaitu budaya positif. Jadi modul 1 ini memiliki keterkaitan yang sangat erat untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tujuan akhir dari modul 1 ini adalah yaitu filosofi Ki Hajar Dewantoro membentuk nilai dan peran guru penggerak. Setelah membentuk nilai dan peran guru penggerak, kami para guru penggerak akan memiliki visi sebagai guru penggerak untuk mewujudkan budaya positif, yang mana budaya positif ini dikembangkan di sekolah untuk mencetak karakter profil pelajar Pancasila. Seperti tujuan dari
Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim, yaitu membentuk karakter lewat pendidikan guru penggerak untuk menciptakan karakter mahasiswa menjadi profil pelajar Pancasila. Untuk modul 1.1 ini, yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mengambil poin-poin penting. Dalam modul 1.1 ini ada 3 poin penting. Menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah yang pertama, pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang dimaksud dengan kodrat alam dan kodrat zaman yaitu di mana anak kita bentuk karakternya sesuai dengan kondisi keadaan alam dan zamannya. Jadi kita ingin membentuk karakter anak yang benar-benar bisa memaknai kebahagiaan yang sesungguhnya, memaknai belajar yang sangat menyenangkan. Nah, untuk yang poin kedua yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menghambat pada murid. Dalam maksud menghambat ini adalah pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, kemampuan anak. Seperti kita ketahui, selama ini kita belajar secara klasikal, di mana kita menganggap anak semuanya adalah sama. Padahal setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Di sini tugas kita adalah menggali potensi anak-anak yang ada pada diri mereka sendiri. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu guru ibarat petani. Mengapa kita ibaratkan petani? Karena menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah itu ibarat lahan atau tanah yang mana murid ibarat benih. Jadi murid itu benih yang akan ditanam di dalam lahan atau sekolah. Sedangkan petani atau guru hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dan merawatnya. Jadi seumpama anak itu ibarat ikan, kalau dia berenang jangan paksa dia untuk terbang seperti burung. Begitu pula juga sebaliknya, apabila murid kita ibaratnya burung bisa terbang, jangan paksa mereka untuk berenang. Dari sinilah kita dituntut untuk menggali potensi dan minat peserta didik. Ini adalah rangkuman dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk modul 1.2 di sini membahas tentang nilai dan peran guru penggerak. Di sini kami dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut memiliki keterkaitan. Maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Jadi seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara ialah pendidikan yang harus bertambah pada murid. Nah, dalam nilai dan peran guru penggerak ini ada beberapa poin yang harus dimiliki sebagai seorang guru penggerak. Yang pertama ialah nilai guru penggerak. Apa saja yang harus ada dalam seorang guru penggerak? Yang pertama adalah mandiri dalam segala hal. Kemudian kedua adalah reflektif, dapat menentukan atau merefleksi segala pembelajaran yang telah kita sampaikan kepada anak. Kemudian inovatif, di sini kita dituntut untuk inovatif dan kreatif untuk memunculkan pembelajaran yang menarik bagi anak didik. Kemudian keempat yaitu kita mampu untuk berkolaborasi atau bekerjasama dengan berbagai pihak. Dan yang terakhir adalah berpihak pada murid. Kemudian untuk poin yang selanjutnya yaitu peran guru penggerak. Peran kita sebagai guru penggerak dalam kurikulum merdeka ini adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Kita harus mampu menjadi pioner atau menjadi awal dari pembelajaran kurikulum merdeka ini. Atau menjadi coach bagi guru lain. Kita dapat memberikan ilmu-ilmu, kita bisa sharing, kita bisa berdiskusi dengan teman-teman sejawat kita. Kemudian kita juga mampu untuk mendorong berkolaborasi atau bekerja sama. Yang keempat yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Kita membentuk kepemimpinan murid melalui kepercayaan dirinya. Kemudian yang kelima yaitu kita harus menggunakan komunitas praktisi. Di sini kita mungkin juga ada kegiatan-kegiatan seperti KKD, MPFP dan lain sebagainya. Nah, itu adalah wadah di mana kita dapat saling berbagi ilmu untuk mengembangkan karakter siswa untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Untuk modul 1
akan menjadi pemimpin guru lainnya. Jadi dalam mewujudkan satu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan kerja. Di sini, selain kita menggunakan metode inquiry apresiatif, kita juga harus bekerja sama dengan seluruh warga sekolah agar dapat berjalan visi yang akan kita jalankan di sekolah kita. Nah, apa itu tahapan kerja? Tahapan kerja itu adalah B, membuat pertanyaan. Kita membuat pertanyaan visi apa yang akan kita buat sesuai dengan kondisi di sekolah kita. Kemudian ambil pelajaran, kemudian gali mimpi, jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Dalam tahapan kerja ini tidak akan berhasil apabila tidak ada kerjasama segala pihak di seluruh warga sekolah. Jadi kita saling bekerja sama, terutama kepala sekolah mampu untuk menggerakkan guru-gurunya, menggerakkan semua anak muridnya untuk menjelaskan visi apa yang akan kita lakukan untuk perubahan ke depannya agar lebih baik. Kita sudah sampai pada puncak modul 1.4, yaitu budaya positif. Setelah kita mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, di sini adalah poin penting dari modul 1, yaitu budaya positif. Setelah kita melakukan visi dengan tahapan kerja, berdasarkan penerapan tahapan kerja tersebut akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Kita sudah sering melakukan budaya positif seperti berbaris sebelum masuk kelas, berdoa bersama. Nah, budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Di sini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita ingin menciptakan karakter anak yang bahagia setinggi-tingginya dalam mencapai pembelajarannya. Budaya positif ini juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini keterkaitan antara materi modul 1.1 hingga 1.4. Di sini saya akan mengambil poin penting tentang budaya positif. Dalam konsep utama modul budaya positif ini, saya akan mengambil beberapa poin penting apa sih itu yang dinamakan tentang budaya positif. Di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk yang pertama, kita akan mengetahui apa itu pembelajaran dengan paradigma baru. Selama ini kita melakukan pembelajaran dengan cara klasikal, di mana kita menyamaratakan anak dengan kemampuan yang sama. Nah, pada kurikulum Merdeka ini kita menggunakan paradigma baru, yang mana pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi atau yang berbeda-beda kita gabungkan menjadi satu, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mengapa kurikulum Merdeka ini menggunakan fase A, fase B, dan fase C? Karena ketika di fase A, anak untuk mencapai fase A bisa dilanjutkan ke fase selanjutnya. Jadi seperti kurikulum sebelumnya harus sesuai dengan ketercapaian yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah, di kurikulum ini kita mewujudkan siswa belajar dengan kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhannya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jangan paksa anak ibarat dia ikan renang, jangan paksa anak untuk terbang. Dan ketika anak bisa terbang, jangan paksa dia untuk berenang, karena setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Kira-kira dalam benak ibu-ibu semua, apa itu disiplin? Mungkin disiplin itu adalah kegiatan yang mengekang, yang menyakitkan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita menerapkan disiplin itu agar seseorang patuh dengan apa yang sudah kita disiplin yang sudah kita gunakan untuk disiplin itu. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Contoh, kita harus disiplin datang ke
dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, di sini apa itu motivasi intrinsik? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu namanya motivasi intrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, suruhan, ancaman maupun hukuman. Jadi ini berasal dari motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Jadi anak-anak itu sadar akan disiplin atas dirinya sendiri, bukan karena paksaan atau mungkin imbalan ataupun penghargaan. Kalau ada anak yang berdisiplin karena imbalan, takut, karena hukuman, itu adalah motivasi secara luar atau motivasi ekstrinsik. Dalam motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, di sini kita juga akan melihat kebutuhan dasar apa saja yang melandasi tingkah laku dari peserta didik kita. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu kita membutuhkan makan, sandang, pangan, itu adalah primer. Kemudian kasih sayang dan dapat diterima. Di sini kebutuhan dasar seorang anak itu biasanya mereka membutuhkan kasih sayang dan dapat diterima pada kelompoknya. Kemudian penguasaan. Di sini kita sering menemukan anak-anak dalam suatu kelas itu penguasaan seperti contoh anak yang bersifat bosi, mungkin merasa dia yang paling kuat. Nah, di situ anak merasa berkuasa. Kemudian kebutuhan dasar yaitu kebebasan. Di sini kita juga sering menemukan anak-anak yang merasa apabila tidak ada guru dan ada guru penggantinya, dia merasa bebas, tidak merasa terkekang dengan peraturan yang ada di kelasnya. Kemudian kebutuhan dasar selanjutnya yaitu kesenangan, di mana anak-anak biasanya di dalam kelas itu merasa tidak ada guru, mereka merasa senang, ramai sendiri, ribut sendiri dalam kelas. Nah, itu adalah kebutuhan dasar kesenangan. Dalam kebutuhan dasar ini, saya mencari disarikan dari berbagai sumber melalui observasi, melihat kasus-kasus di dalam kelas, dan juga disarikan dari berbagai sumber. Dari kebutuhan dasar itu dapat membentuk motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi adalah merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini saya membagi 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya murid melakukan disiplin diri karena dia takut. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi dia disiplin karena dia takut dihukum, dia ingin mendapatkan sebuah imbalan dan lain sebagainya. Kemudian di sini saya membagi motivasi perilaku manusia mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini murid disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Nanti kalau kamu datang tepat waktu, kamu akan mendapatkan reward. Contohnya seperti kamu akan mendapatkan bintang. Nah, jadi anak ini melakukan disiplin karena motivasi dari luar, yaitu motivasi ekstrinsik. Nah, pada poin yang terakhir, di sini yang kita harapkan di kurikulum merdeka ini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, di mana murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan intrinsik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita ingin membuat anak itu disiplin sesuai dengan kebutuhan dirinya sendiri. Saya disiplin karena saya, nah seperti bukan saya disiplin karena saya takut atau saya ingin mendapatkan reward. Tapi kita merubah mindset anak-anak kita berdisiplin agar kita dapat membentuk orang yang sukses di depannya, seperti itu. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya dengan konsep disiplin dengan identitas gagal itu seperti apa? Nah, di sini ada hukum dan hukuman dan restitusi. Di sini nanti kita dapat membandingkan. Hukuman itu cenderung menyakitkan. Setelah menyakitkan, biasanya kita akan merasa tidak nyaman. Nah, hukuman itu juga memaksa. Biasanya hukuman itu memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya. Biasanya ketika anak melanggar suatu peraturan, dia daripada takut dihukum, anak cenderung untuk berbohong, menyembunyikan kesalahannya. Nah, dari menyembunyikan kesalahannya, anak menjadi rendah diri atau tidak pede. Biasanya anak rata-rata akan menjadi pendiam. Nah, coba kita bandingkan dengan
jawab untuk perilakunya. Jadi anak-anak itu ketika membuat suatu permasalahan, dia mampu bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian murid juga memiliki teori kontrol. Dia bisa mengontrol dirinya sendiri dalam melakukan suatu kesalahan. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini secara restitusi anak diminta untuk dapat memecahkan permasalahan apa yang sudah ia buat. Bukan kita menuntut anak untuk mengambil pemecahan masalah. Jadi anak dituntut untuk dapat memecahkan masalahnya atau jalan keluarnya. Kalau tadi adalah konsep disiplin dengan identitas gagal, sekarang adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada dua, yaitu konsekuensi dan penghargaan. Biasanya konsekuensi itu adalah penolakan jangka pendek. Jadi kalau kamu berbuat salah, siswa kita datang terlambat, konsekuensinya kamu apa? Saya berdiri di depan kelas atau saya menulis di buku keterlambatan kedatangan saya. Seperti itu adalah konsekuensi. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kita selalu memonitor apa saja yang telah dilakukan. Kemudian kita juga selalu menstimulus dan memberi respon. Kemudian murid harus menghormati peraturan yang telah dibuat. Kemudian dalam konsekuensi itu biasanya adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, karena kita tidak diberikan waktu untuk merenungi kesalahan kita. Biasanya karena sudah konsekuensi kalau kita membuat salah akan mendapatkan hukuman A. Nah, seperti jadi kita tidak diberikan waktu untuk berpikir kenapa harus mendapat hukuman A, kenapa tidak hukuman B. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan penghargaan, ketika anak melanggar disiplin karena untuk mendapatkan penghargaan, ini adalah tidak efektif. Mengapa dibilang tidak efektif? Karena akan merusak hubungan dalam suatu kelas. Apabila kita mendapati murid kita berprestasi, kita akan memberikan reward. Nah, kepada murid A, murid B akan merasa pada dalam dirinya murid A nanti yang mendapat penghargaan, meskipun murid B itu merasa mungkin potensi dia tidak sehebat murid A. Di sini juga penghargaan dapat mematikan kreativitas, karena kreativitas kita mungkin tidak akan berkembang. Kemudian penghargaan juga dapat menghukum dengan sistem ranking. Nah, pada kurikulum yang lalu mungkin kita akan memberikan ranking ya. Pada ranking itu dapat membuat anak menjadi minder karena dia membandingkan dirinya dengan diri orang lain. Padahal itu adalah perbuatan yang tidak baik karena dapat merampas hak menghargai dirinya. Nah, jadi kita ketika waktu kita kecil, sebenarnya dulu teman kita ranking 1, ranking 2, ranking 3 itu dianggapnya orang yang paling pintar. Nah, ketika sudah lulus dan kita mengadakan reuni, bagaimana dengan pandangan kita? Mungkin dulu kita bukan siapa-siapa bisa membandingkan, ini ternyata dulu ranking 1 ternyata tidak lebih baik daripada saya. Nah, seperti itu. Jadi dapat merampas hak menghargai dirinya. Padahal setiap diri anak mempunyai potensi dan bakat yang terpendam yang perlu kita gali untuk dapat dikembangkan agar mereka menemukan menjadi manusia yang sesungguhnya atau dapat menghargai potensi yang ada pada dirinya sendiri. Untuk selanjutnya yaitu konsep disiplin. Nah, setelah kita mempelajari tentang konsep disiplin secara gagal dan konsep disiplin secara sukses, di sini menggunakan pendekatan restitusi. Nah, apa itu pendekatan restitusi? Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, yang dimaksud dengan pendekatan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu saya ambil dari perkataan dosen pada tahun 2004. Di sini pengertian restitusi itu ada di mana sebuah kegiatan yang kondisi siswa melakukan kesalahan, kita menuntutnya untuk dapat memecahkan masalah mereka sendiri. Nah, apa saja ciri-ciri dari restitusi itu? Ciri-cirinya yaitu dalam pendekatan restitusi ini bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, jadi anak-anak tidak ketika berbuat salah, kalau kamu berbuat salah kamu harus bagaimana? Tetapi ketika kamu berbuat salah, maka kamu harus belajar dari kesalahanmu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian ketika restitusi ini adalah tawaran bukan paksaan, seperti
konsekuensi tawaran. Contoh, ketika anak menjatuhkan botol minum temannya, nah kita biasanya ayo ambillah. Nah itu adalah paksaan. Biasanya sekarang kamu menjatuhkan botol temanmu, apa yang harusnya kamu lakukan? Nah seperti itu. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Nah seperti contoh tadi menjatuhkan botol minum anaknya. Di sini sebagai guru kita menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Nah kembali lagi ke kebutuhan dasar tadi. Ketika anak menjatuhkan botol minum temannya, kita tanya, kamu itu sengaja atau tidak sengaja? Ketika anak bilang, saya tidak sengaja bu. Nah, tidak sengaja mungkin itu dalam kebutuhan dasar apa? Karena mungkin dia merasa bosan dengan pembelajaran kita, atau dia membutuhkan kasih sayang atau perhatian kita sehingga dia melakukan kebutuhan dasar kesenangan. Nah, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika anak melakukan kesalahan, kita cari kebutuhan dasar apa yang mendasari perbuatan dia berbuat salah, atau mungkin dia ingin kebebasan, kemudian dia hanya bersenang-senang, atau dia membutuhkan kasih sayang, atau mungkin dia penguasaan, atau biasanya kalau kita melakukan dengan bahasa istilah itu caper pada gurunya, seperti itu. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi restitusi ini kita menuntut siswa untuk menemukan masalah, memecah masalah dengan dari masalah yang sudah dibuat oleh seperti kita tadi. Nah, di sini saya memberikan suatu contoh kasus. Jadi kita di sini akan membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita memposisikan diri kita sebagai dalam memecahkan kasus. Di sini saya mengambil kasus yaitu siswa tidak mengerjakan PR. Nah, di sini ketika kita memposisikan memecahkan kasus anak, siswa tidak mengerjakan PR menggunakan hukuman. Biasanya kita melakukannya apa? Guru menghukum siswa dengan hormat bendera selama 10 menit. Itu sering kita jumpai waktu kita zaman kecil dulu ya. Kita tidak mengerjakan PR, guru atau kamu sudah coba kamu hormat bendera 10 menit. Padahal secara logikanya apa hubungannya hormat bendera dengan kita tidak mengerjakan PR? Kemudian biasanya hukuman itu guru marah. Kamu tidak mengerjakan PR. Apa yang kamu lakukan selama ini? Nah, seperti itu. Itu adalah ciri-ciri dari hukuman. Nah, kalau kita memposisikan diri kita menggunakan konsekuensi dalam memecahkan masalah kasus siswa tidak mengerjakan PR. Contoh, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau mengerjakan sebanyak 3 kali lipat. Anak-anak, kamu tidak mengerjakan PR. Nah, konsekuensinya apa? Menulis 3 kali lipat, Bu. Nah, itu adalah konsekuensi. Di situ anak tidak diberikan kesempatan untuk berpikir, kenapa kok harus menulis 3 kali? Nah, kenapa tidak seperti itu? Jadi tidak ada tawar-menawar. Nah, kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sudah, kamu tidak mengerjakan PR. Jadi, kamu mengerjakan PR yang nanti ketika jam istirahat. Nah, itu konsekuensi namanya. Jadi, siswa tidak diberikan jeda waktu untuk berpikir, kenapa saya harus melakukan konsekuensi ini? Nah, seperti itu. Nah, ketika restitusi ini muncul, nah di sini guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kita ibaratkan posisi kita berada di restitusi dalam memecahkan masalah anak tidak mengerjakan PR. Seumpama Andi tidak mengerjakan PR. Biasanya guru dengan metode mengerjakan PR. Apa yang kamu lakukan selama ini? Nah, seperti itu. Itu adalah ciri-ciri dari hukuman. Nah, kalau kita memposisikan diri kita menggunakan konsekuensi dalam memecahkan masalah kasus siswa tidak mengerjakan PR. Contoh, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau mengerjakan sebanyak 3 kali lipat. Anak-anak, kamu tidak mengerjakan PR. Nah, konsekuensinya apa? Menulis 3 kali lipat, Bu. Nah, itu adalah konsekuensi. Di situ anak tidak diberikan kesempatan untuk berpikir, kenapa kok harus menulis 3 kali? Nah, kenapa tidak seperti itu? Jadi tidak ada tawar-menawar. Nah, kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sudah, kamu tidak mengerjakan PR. Jadi, kamu mengerjakan PR yang nanti ketika jam istirahat. Nah, itu konsekuensi namanya. Jadi, siswa tidak diberikan jeda waktu untuk berpikir, kenapa saya harus melakukan konsekuensi ini? Nah, seperti itu. Nah, ketika restitusi ini muncul, nah di sini guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kita ibaratkan posisi kita
berada di restitusi dalam memecahkan masalah anak tidak mengerjakan PR. Seumpama Andi tidak mengerjakan PR. Biasanya guru dengan metode restitusi akan menanyakan keyakinan kelas dulu. Baik Andi, kamu tidak mengerjakan PR hari ini. Ibu tahu, coba apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita tentang tidak mengerjakan PR? Nah, seperti itu. Biasanya anak akan menjawab, iya Bu, saya tidak mengerjakan PR. Apakah kamu ingat keyakinan kelas kita? Iya Bu, saya ingat. Kalau tidak mengerjakan PR, biasanya kita akan, nah seperti itu. Kemudian guru itu akan terbuka dan siswa akan menghormati dirinya. Biasanya guru akan menuntut. Nah, Andi, kalau kamu tidak mengerjakan PR, apa yang akan kamu lakukan? Nah, di sini anak dituntut untuk berpikir memecahkan masalahnya, bukan kita hukum atau kita bikin konsekuensi. Di sini di restitusi ini, siswa dituntut untuk berpikir memecahkan masalah yang sudah dia buat. Seperti itu. Selanjutnya, nah, setelah kita memposisikan diri secara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ini semua di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Biasanya kita berada dalam posisi apa? Nah, biasanya apakah kita di penghukum, pembuat bersalah, atau teman, pemantau, atau manajer? Kita akan kupas secara satu persatu apa saja sih perbedaan antara kelima posisi kontrol ini. Mungkin kita sudah melakukannya tanpa kita sadari. Kita lihat. Di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sering kita jumpai kepada anak-anak kita ketika di hari Senin, biasanya setelah liburan, kemudian hari Senin datang ke sekolah dengan terlambat, tidak memakai atribut sekolah. Di sini posisi kita sebagai penghukum. Biasanya penghukum itu akan mengatakan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Apakah seperti itu ibu-ibu biasanya kita mengucapkan, ayo anak-anak yang terlambat, coba kamu mana terlambat, berdiri di belakang barisan. Seperti itu. Itu adalah ciri penghukum. Kemudian ketika pembuat rasa bersalah, kita biasanya mengucapkan, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Di situ ucapan kita tanpa kita sadari adalah membuat diri anak merasa bersalah. Kemudian posisi kita sebagai teman. Biasanya kalau anak melanggar peraturan, itu biasanya kita menggunakan ayolah yang tertib, buat bu guru bangga, buat bu guru senang. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah, besok jangan diulangi ya. Nah, di sini biasanya kita memposisikan diri kita sebagai teman, setara dengan murid kita. Kita diwajibkan untuk melakukan posisi manajer. Kita dituntut untuk menanyakan kesalahan anak itu seperti apa. Jadi dia sadar melakukan kesalahan apa, dan kita dituntut untuk anak dapat memperbaiki kesalahannya. Ketika kamu terlambat ke sekolah, ketika kamu tidak memakai atribut sekolah, apa yang harus kamu lakukan, nak? Seperti itu. Biasanya anak akan berpikir, oh saya harus bangun pagi bu. Nah, ketika kamu bangun pagi, upaya apa? Atau usaha apa yang akan kamu lakukan untuk dapat bangun pagi? Saya memasang alarm bu. Nah, di situ kita mendorong anak untuk berpikir kritis sesuai dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Jadi kira-kira kita biasanya ini selama ini kita memposisikan diri kita sebagai apa ibu-ibu semuanya? Teman? Teman. Biasanya mesti baleni meneh. Apa mungkin di pembuatan bersalah? Ya sudah, kamu bikin itu tuh lebih senang, nah seperti itu. Jadi apa kamu kenapa ibu buat susah? Kenapa kelasnya ramai? Ibu malu. Nah seperti itu. Biasanya seperti itu. Atau mungkin di pemantau. Atau mungkin kita sudah di manajer. Kamu tahu kan sudah berbuat salah. Terus bagaimana kamu memutuskannya? Biasanya kita dalam posisi apa? Atau mungkin posisi penghukum? Ranggowo, wes kono, nah seperti itu. Kita dalam posisi apa ini Bapak Ibu? Biasanya kita. Nah, alhamdulillah kalau kita ke manajer ya. Nah jadi mari kita terapkan sebagai manajer. Jadi ketika ada anak yang berbuat salah, kita tanya dulu, kamu berbuat salah apa? Kira-kira perbuatan itu baik atau tidak? Baik. Agar lebih baik kamu harus
bagaimana. Nah, jadi anak dituntut untuk berpikir kritis, memecahkan masalahnya, dan dapat bertanggung jawab apa yang sudah dia lakukan. Selama ini kan mungkin kita konsekuensi, kamu tidak mengerjakan PR itu yang berarti kamu guru nilainya kurangi. Nah, itu kan konsekuensi. Padahal itu mematikan diri anak. Kenapa kok harus dikurangi nilainya? Kenapa kok saya tidak dikasih alasan B? Nah, seperti itu. Nah, di sini kita mulai bergerak diri dengan paradigma baru di 20 PKI. Baik, selanjutnya. Nah, di sini keyakinan kelas. Mungkin ibu-ibu semua, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kenapa keyakinan kelas dan peraturan kelas mungkin secara karena aman. Nah, apa benar? Aman ya, selamat ya, selamat ya. Baik, ini kita kunci ya, selamat. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki aturan tentang menggunakan masker dan cuci tangan ketika COVID? Agar apa? Agar sehat ya, agar kita tidak tertular ya. Jadi itu yang namanya keyakinan. Kita yakin kita pakai helm itu bukan karena atau Pak Polisi, karena kita yakin kita selamat. Kemudian kita mencuci tangan, pakai masker ketika COVID-19 kemarin, kita yakin kita akan terhindar dari penularan COVID. Nah, itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kita membuat peraturan itu karena kita yakin. Itu yang membedakan antara peraturan dan keyakinan, seperti itu. Oke, next. Nah, dalam membuat keyakinan kelas ada beberapa kegiatan pembuatan. Di sini saya mengambil sampel untuk kelas 1, yaitu di sini saya guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Ada beberapa tahap. Di sini saya dan anak-anak akan melakukan diskusi tentang peraturan. Biasanya saya akan memberikan peraturan itu apa. Contohnya peraturan, kalau kita masuk kelas sebelumnya itu ngapain nak? Baris dulu bu, oke kita tulis berbaris. Kemudian apa lagi nak? Berdoa bu, oke kita tulis berdoa. Nah, setelah kita merumuskan peraturan, kita menjadikan peraturan itu sebuah keyakinan. Nah, saya biasanya akan menanyakan, mengapa kok kita harus berbaris dulu sebelum masuk kelas? Ya biar rapi bu, berarti kamu yakin agar apa? Rapi. Nah, seperti itu. Kemudian kita berdoa, peraturan kita berdoa. Keyakinan apa? Kenapa kok kita harus berdoa? Ya kita biar ilmunya masuk ke otak kita. Nah, berarti kan kita yakin dengan berdoa, berarti ilmu yang akan diberikan akan masuk ke otak kita. Nah, setelah merumuskan peraturan menjadi sebuah keyakinan, kemudian keyakinan itu kita tuangkan ke dalam tulisan-tulisan ke anak-anak. Setelah kita kumpulkan, kemudian menempelkan keyakinan kelas di kertas yang sudah kita buat. Nah, ini contoh keyakinan kelas di kelas 1. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Ini saya mengambil kesepakatan kelas. Ini contohnya, yaitu selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Keyakinannya kenapa kok harus menjaga kebersihan? Ya agar suasana kelas itu menjadi nyaman bu. Nah, itu kan berarti keyakinan. Kemudian membudayakan membaca. Keyakinannya kenapa membudayakan membaca? Ya agar kita dapat banyak ilmu bu. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak kita dorong membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu sesuai dengan apa yang mereka pilih. Selama ini kan kita membuat peraturan kelas kan sesuai dengan kita. Tidak boleh makan, tidak boleh ngobrol, nah, tanpa membuat kesepakatan dengan anak-anak. Itu ya, selanjutnya. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama yaitu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pertanyaan universal seperti tadi saya sampaikan tadi. Kenapa kok kita harus berbaris dulu sebelum masuk kelas? Nah, seperti itu. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Tadi jagalah kebersihan, gemar membaca. Sedikit saja agar mudah diingat. Jangan, tidak perlu terlalu panjang. Nanti anak-anak biasanya bingung. Kalau kita tanya apa keyakinan kelas kita, panjang sekali. Aku apa ya itu kemarin itu banyak sekali. Nah, kita buat lebih simpel. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah akan mudah diterapkan. Jadi dalam membuat keyakinan kelas ini kita sesuaikan dengan kondisi kelas kita, kemudian kondisi sekolah kita. Jangan kita samakan sekolah yang di pinggir jalan disamakan dengan sekolah yang berada di pedesaan seperti itu. Dan semua kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, ini poin pentingnya. Jadi kita ini ketika membuat keyakinan kelas, usahakan libatkan anak, libatkan peserta didik kita, libatkan guru-guru kita, kemudian
kalau perlu kepala sekolah kita ngomong, mari Bu kita buat keyakinan sekolah kita itu akan lebih baiknya bagaimana? Nah, seperti itu. Selanjutnya, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu kita membacanya dari sini, dari bawah. Menstabilkan identitas, kemudian baru naik, validasi tindakan yang sah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini sudah saya sampaikan tadi, ketika kita menangani sebuah kasus sebaiknya kita menggunakan metode segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita lakukan. Misalnya ketika anak datang contoh ketika anak datang terlambat ke sekolah, kita yang kita lakukan adalah menanyakan alasannya. Sepertinya kamu datang terlambat, siang ini nak, ada apa ya? Nah, seperti itu. Kemudian setelah menanyakan alasannya, kita akan validasi tindakan yang salah. Kamu tahu tindakanmu itu salah? Tahu. Nah, kira-kira tindakan yang salah itu apa yang akan kamu lakukan? Nah, seperti itu. Setelah menanyakan dia menyadari kesalahannya, kita akan menanyakan keyakinan. Nah, sekarang kamu tahu kesalahanmu apa? Coba, kamu masih ingat tidak tentang keyakinan sekolah kita? Biasanya anak akan, oh iya Bu, datang sebelum pukul 7. Nah, seperti itu. Ciri-ciri dari menanyakan keyakinan itu biasanya kamu ingin menjadi seorangnya seperti apa? Ketika kita menanyakan, oh kamu sudah terlambat. Iya Bu, nah sekarang berarti kamu harus seperti apa? Lebih disiplin. Nah, ketika kamu menjadi anak yang disiplin, kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, di situ anak dituntut untuk berpikir lebih teoritis. Baik, setelah ini saya akan menampilkan contoh penerapan segitiga restitusi. Di sini saya salah satu rangkaian tugas saya selama modul 1 kemarin dalam pendidikan penggerak. Di sini saya meminta bantuan anak-anak kita. Alhamdulillah mereka sangat support sekali dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengizinkan mengambil anak ini untuk saya ikutkan syuting ya. Terima kasih. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana penerapan segitiga restitusi. Semoga kita menjadi bisa menerapkan metode ini secara perlahan-lahan. Meskipun tidak ada jaminan harus besok pasti bisa, tidak. Dalam segitiga restitusi ini harus secara bertahap dan kontinu. Jadi ada kerjasama antara semua pihak. Jadi saya akan memberikan contoh penerapan segitiga restitusi. Mohon maaf kalau mungkin nantinya agak ini ya karena anaknya monggo Bapak Ibu sambil disamping.
Judulnya ada ini keren ini. Setelah kita melihat tentang contoh penerapan studi dari sisi itu,